Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Davi Yuslim dari kelas 10-2. Siklus air. Siklus air sangat penting bagi kehidupan. Digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan pertanian. Daur air atau siklus air memastikan ketersediaan air bersih dengan mengatur pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi sebagai hujan atau salju. Melalui siklus ini air terus diperbarui dan mendukung kehidupan manusia serta ekosistem di seluruh dunia. Skema-skema siklus air yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi. Maaf, saya ulangi, skema-skema siklus air. Itu ada evaporasi, kondensasi, transpirasi, infiltrasi, sublimasi, presipitasi, runoff, dan limpasan. Yang pertama evaporasi atau biasa kita sebut sebagai penguapan. Evaporasi atau penguapan terjadi ketika air dari permukaan laut, sungai, danau, dan tanah berubah menjadi uap air karena panas matahari. Air ini naik ke atmosfer sebagai gas. Yang kedua, transpirasi. Selain dari permukaan air, penguapan juga terjadi dari tanaman. Proses ini disebut transpirasi, di mana air yang diserap oleh akar tanaman keluar melalui daun sebagai uap air. Yang ketiga, sublimasi. Dalam daur air, sublimasi adalah proses di mana es dan salju berubah langsung menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Proses ini biasanya terjadi di daerah dingin seperti pegunungan tinggi. Sublimasi membantu menambahkan uap air ke atmosfer yang kemudian dapat membentuk awan dan turun sebagai hujan atau salju. Lalu kondensasi. Ketika uap air naik ke atmosfer, suhu udara menjadi lebih dingin. Uap air kemudian berubah menjadi tetesan kecil dalam proses yang disebut kondensasi. Tetesan air ini bergabung dan membentuk awan. Ya lalu ada presipitasi. Ketika tetesan air dalam awan menjadi cukup besar, mereka jatuh ke bumi sebagai presipitasi. Presipitasi ini bisa berupa hujan, salju, hujan es, ataupun embun. Lalu infiltrasi atau perkolasi. Itu sebagian air yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air ini kemudian bergerak ke lapisan tanah yang lebih dalam proses yang disebut perkolasi. Air ini bisa mencapai air tanah dan menjadi bagian dari sumber air bawah tanah. Lalu ada runoff atau limpasan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan akhirnya ke laut. Proses ini disebut aliran permukaan. Lalu air pun kembali ke laut. Air mengalir sungai dan aliran permukaan akhirnya akan kembali ke laut. Dari sini, proses daur air dimulai lagi dengan penguapan ataupun evaporasi. Kesimpulannya, daur air adalah siklus yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Proses ini memastikan bahwa air bersih tersedia untuk tanaman, hewan, dan manusia. Dengan memahami daur air, kita dapat lebih menghargai dan menjaga sumber daya air kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.